Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eka untuk pembelajaran daring Matematika SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Pada kesempatan kali ini, Bu Eka akan melanjutkan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Dewi Anggraini untuk soal nomor 1 sampai dengan 5. Hari ini saya akan melanjutkan untuk nomor 6 sampai dengan 10. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai matriks dan program linier. Nah, untuk materi matriks dan program linier ini termasuk pada materi kelas 10. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk lebih mendalami materi lagi, kalian bisa dibuka lagi kembali materi atau catatan yang sudah kalian terima pada waktu kelas 10. Nah, akan saya mulai untuk nomor 6. Di sini adalah materi matriks. Nah, soalnya diketahui matriks A, ya. Matriksnya di sini ordonya 2 kali 3, yaitu matriks A-nya terdiri dari elemen 2, 5, 1, itu baris 1, kemudian baris 2 adalah 3, min 1, 3. Dan matriks B adalah matriks kolom. Ya. Jadi yang mendatar itu baris, yang ke bawah itu namanya kolom. Jadi matriks B adalah matriks kolom. Ya, anggota matriksnya adalah min 2, 1, dan min 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perkalian dua buah matriks, yaitu matriks A kali matriks B. Nah, caranya bagaimana kalau ordonya dari masing-masing matriks tidak sama? Matriks A itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, berarti ordonya adalah 2 kali 3. Ya, ordo itu baris dikalikan kolom, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Untuk matriks B adalah matriks kolom. Jadi caranya walaupun di sini adalah pilihan ganda, tetapi kalian harus tetap menghitung. Jangan asal memilih salah satu jawaban dengan menghitung kancing baju seperti biasanya atau melempar penghapus yang sudah kalian tulis A, B, C, D, dan E. Ya, itu sangat tidak membantu. Kalian harus menghitung betul untuk memperoleh hasil yang benar. Nah, caranya bagaimana untuk perkalian matriks? Ya, kalian perhatikan untuk perkalian matriks itu baris dikalikan kolom. Jadi ada 2 buah matriks, yaitu tadi matriks A dan matriks B. Matriks A itu ordonya 2 kali 3 dikalikan B adalah matriks kolom. Ya. Caranya bagaimana? Kamu perhatikan di sini saya berikan rumusnya. Jika matriks A itu terdiri dari anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F, kemudian dikalikan matriks B-nya adalah G, H, I. Ya. Maka caranya bagaimana? Tinggal mengalihkan baris kali kolom. Ya, baris 1, ya, kolom 1 dikalikan dengan kolom 1. Ya, contohnya adalah A kali G, ya, karena baris 1 itu ada terdiri dari A, B, dan C, maka caranya adalah A kali G ditambah B kali H ditambah C kali I. Ya, begitu juga untuk baris yang kedua, di mana anggotanya baris kedua adalah D, E, dan F, maka harus dikalikan matriks kolom yang miliknya B tadi, yaitu D kali G ditambah E kali H ditambah F kali I. Maka untuk matriks A tadi 2, 5, 1, 3, min 1, 3 dikalikan matriks B-nya adalah min 2, 1, min 3, maka dapat kita cari untuk baris pertama dulu, baris 1, ya. Berarti 2 kali min 2, ya, ditambah 5 kali 1 ditambah 1 kali min 3. Kemudian berikutnya adalah baris yang kedua, yaitu 3 kali min 2,
Ya, di sini kali itu saya tulis dalam kurung, itu sudah mewakili perkalian. Jadi 3 dalam kurung min 2 artinya adalah 3 kali min 2 ditambah min 1 kali 1 ditambah 3 kali min 3. Ya. Baris 1 semuanya kalian kalikan, kemudian dijumlahkan. Berarti 2 kali min 2 adalah min 4. Ditambah 5 kali 1, 5, ditambah 1 kali min 3 adalah min 3, itu baris 1. Kemudian baris yang kedua, nah, 3 kali min 2 adalah min 6, ditambah min 1 kali 1 min 1, ditambah 3 kali min 3 adalah min 9. Nah, baru setelah itu kalian jumlahkan semuanya. Ya. Min 4 ditambah 5, jadi punya hutang 4, ibaratkan saja kalau min itu hutang, kemudian yang plus itu bayar hutang, ya itu lebih mudah. Berarti punya hutang 4 dibayar 5, berarti kan masih sisa 1, ditambah min 3, ya, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian yang baris yang kedua adalah min 6 ditambah min 1, berarti hutang 6, ya, utang lagi 1, berarti ngutangnya nambah menjadi min 7, ditambah, nah, ngutang lagi 9, berarti dari min 7 utang lagi min 9, ya, maka min 7 ditambah min 9 sama dengan min 16. Nah, dari sini baru kalian bisa pilih dari jawaban A sampai E, itu yang min 2 sama min 16 yang mana. Berarti dari pilihannya tadi adalah ketemu jawabannya adalah A, min 2, min 16. Ya, itu perkalian matrik. Kemudian berikutnya yang nomor 2 masih materi matrik, yaitu mengenai determinan matrik. Ya, sebenarnya determinan itu ada determinan matrik ordo 2 kali 2, berarti barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Nah, tetapi yang ditanyakan pada soal nomor 7 ini adalah determinan matriks ordo 3 kali 3. Berarti barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, maka untuk menyelesaikan determinan matrik, ya, matrik ordo 3 kali 3, kalian bisa menggunakan aturan Sarus, ya, dimana nanti untuk diagonal, ya, utama berarti cari diagonal atau sisi miring yang sebelah kanan, ya. Kalau misalkan di sini saya punya matrik, ya, kalian ini matriknya adalah matrik A, tetapi nanti soalnya tidak A, kalian tidak usah bingung, ya, sama saja, ya, hanya permisalan saja matrik itu bisa A, B, C dan seterusnya. Kalau soalnya matrik P berarti kalian harus mengikuti nanti hasilnya adalah determinan matrik P. Nah, di sini saya punya contoh matrik A. Matrik A-nya terdiri dari anggota atau elemen matriknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Maka di sini caranya mencari determinan matrik dari A, berarti kalian bisa menuliskan det A. Det itu singkatan dari determinan dari matrik A. Atau kalian bisa menuliskan dengan simbol. Di sini kalian tulis A, tetapi di depan dan di belakangnya dikasih tanda yang berdiri, itu adalah harga mutlak. Berarti itu sama saja untuk mencari determinan matrik A. Nah, caranya, ya, awalnya kurung, ya, soalnya awalnya kurung nanti berubah menjadi tanda harga mutlak, ya. Kemudian determinan matrik tadi ordo 3 kali 3 karena dengan menggunakan aturan Sarus berarti harus dikalikan lagi dengan kolom 1 dan kolom 2. Hanya kolom 1 dan kolom 2 saja yang kita pakai. Kemudian kalian cari, ya, diagonal utama. Nah, di sini ada saya tarik garis lurus yang miring warna merah, itu berarti diagonal utama. Itu kalian kalikan semuanya, berarti di sini yang miring berarti A, E, dan I. Berarti A kali E kali I. Kamu kalikan semuanya. Untuk diagonal utama, ya, diagonal yang ke kanan itu nilainya positif, berarti dijumlahkan semuanya.
dikalikan dulu, maaf ya, dikalikan dulu baru dijumlahkan. Kemudian untuk diagonal berikutnya yang masih ke kanan, BFG berarti ditambah B kali F kali G, ditambah lagi C kali D kali H. Nah, ini yang diagonal utama. Kemudian yang ada diagonal kedua berarti yang miring ke kiri. Nah, di sini saya buat warnanya berbeda untuk lebih paham. Berarti karena ke kiri berarti nilainya adalah negatif. Tadi A kali E kali I ditambah ya sampai dengan C, D, H. Berarti kemudian yang ke kiri diagonal kedua dikalikan, sama ya, dikalikan tapi dikurangi. Berarti G kali E kali C dikurangi lagi H kali F kali A. Kemudian dikurangi lagi H kali F kali, maaf ini salah tulis ya, B kali D kali I, itu yang benar ya. Kemudian nanti jika sudah ya, kalian bisa mencari determinan matriks P ya. Determinan matriks P ya, kalian cari diagonal utamanya dulu ya, dengan mengalihkan kolom 1 dan kolom 2. Nah, diagonal utama yang pertama adalah 1 kali 3 kali min 1 ditambah 0 kali 4 kali 4 ditambah 3, maaf min 3 kali min 2 kali 1, kemudian dikurangi diagonal yang kedua min 3 kali 3 kali 4 dikurangi lagi 1 kali 4 kali 4, maaf Kak, 1 kali 4 kali 1. Kemudian yang terakhir dikurangi 0 kali min 2 kali min 1. Nah, baru nanti kalian hitung yang perkaliannya, kemudian yang ke kanan dijumlahkan semuanya, yang ke kiri dikurangi. Berarti ketemu min 3 ditambah 0 ditambah 6 dikurangi min 36 min 4 min 0. Jadi hasilnya adalah 35. Nah, seperti itu untuk menentukan atau mencari nilai dari determinan matriks ordo 3 kali 3. Sebenarnya untuk menentukan matriks ordo 2 kali 2 berarti ada dua macam ya. Untuk determinan matriks ordo 2 kali 2 caranya sama. Dikalikan dulu diagonal utamanya yang ke kanan, baru dikurangi diagonal ke kiri, dikalikan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah masih materi matrik tetapi mencari inverse matrik. Ya, inverse matrik ini adalah ordo 2 kali 2. Nah, ini nanti masih ada kaitannya dengan determinan matrik ya. Karena untuk mencari inverse matrik itu harus mencari dulu nilai determinan dari matriks yang ditanyakan ya. Jika diketahui matriks A itu matriksnya adalah A, B, C, D ya, maka cari determinan matriksnya adalah A kali D, itu yang diagonal utama ya, dikurangi B kali C ya. Kalau itu sudah ketemu baru dimasukkan ke rumusnya inverse. Inverse nanti lambangnya pangkat min 1. Ini hanya lambang saja. Jadi tidak usah dihitung dipangkatkan min 1 karena untuk menentukan inverse itu rumusnya adalah 1 dibagi determinan dari matriks yang diketahui kalikan adjoin dari matriks yang diketahui. Ya. Untuk determinan matriks, misalkan matriksnya tadi A, B, C, D, elemen matriks A berarti AD dikurangi BC ya. 1 per determinan matriks ya. Berarti 1 dibagi A kali D dikurangi B kali C. Kalikan adjoin dari matriks A. Adjoin itu seperti apa? Adjoin adalah diagonal utama dari matriks yang diketahui itu dibalik. Yang awalnya dari baris 1 kolom 1 itu A, maka ditukar dengan baris 2 kolom kedua yaitu D. Tinggal dibalik saja menjadi
yang awalnya A, B, C, D, maka di awal adalah D. Ya, D, A-nya ditaruh di pojok bawah, yaitu di baris 2 kolom kedua. Kemudian diagonal yang ke kiri yang awalnya BC, ya, itu tidak usah dibalik, tapi menjadi negatif. Sehingga matriksnya berubah, yang awalnya A, B, C, D, kalau sudah diubah atau diajoinkan menjadi D, min B, min C, dan A. Ya, baru kalian bisa cari. Ya, misalkan matriks A-nya adalah min 2, min 3, 2, dan 4. Ya, maka kita cari determinan matriks A dulu supaya lebih mudah. Berarti determinan matriks ordo 2 kali 2, ya, diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal kedua, berarti min 2 kali 4 itu min 8 dikurangi min 3 kali 2 min 6, berarti min ketemu min plus, berarti min 8 ditambah 6, punya hutang 8 dibayar 6, berarti sisa hutangnya adalah 2, berarti hasilnya adalah min 2. Itu hasil dari determinan matriks A. Baru kalian masukkan pada rumus untuk mencari inverse matriks A, yaitu 1 per determinan matriks A. Sudah ketemu min 2, berarti 1 dibagi min 2 dikalikan adjoin dari matriks A. Ya, diagonal utamanya dibalik, ya, berarti menjadi 4 min 2, yang awalnya min 2 4 itu diagonal utama, maka menjadi 4 min 2. Kemudian diagonal yang kedua menjadi negatif, yang awalnya min 3 2, maka menjadi 3 min 2. Baru hasilnya adjoin tadi dikalikan dengan 1 per determinan, sehingga yang ada di dalam kurung atau anggota dari adjoin tadi dikalikan dengan min setengah, berarti min setengah kali 4 berarti min 2. Kemudian min setengah kali 3 berarti min 3 per 2. Kemudian min setengah kali min 2, min kali min plus, jadi hasilnya 2 dibagi 2, 1. Kemudian min setengah kali 2, min 2 berarti 1. Sehingga hasil dari inverse matriks A adalah min 2, min 3 per 2, 1, dan 1. Nah, itu jawabannya. Nah, untuk nomor 9 dan 10, ya, ini masuk pada materi program linier. Nah, untuk menentukan program linier biasanya ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum minimum, ya. Tetapi di sini untuk nomor 9 adalah menentukan jumlah uang yang harus dibayar, ya. Sebenarnya caranya sama. Langkah yang pertama itu yang paling menentukan, ya, menjadi patokan. Kalau langkah pertama sudah salah, nanti pada akhirnya keseluruhan nanti jawaban sampai akhir. Kalau di awal salah berarti semuanya salah, ya. Tentang pemisalan, ya, menentukan nilai X dan Y. Nah, untuk soal nomor 9 silakan diperhatikan di sebuah toko. Nah, ini sebuah toko, ya. Sebuah toko pakaian, Andi membeli 2 buah celana A dan 3 buah celana B dengan harga Rp540.000. Pada toko pakaian yang sama, Usman membeli 1 buah celana A dan 3 buah celana B dengan harga Rp420.000. Jika Anto membeli 2 buah celana A dan 1 buah celana B, maka berapakah jumlah yang harus dibayar Anto? Nah, langkah yang pertama ini yang menentukan, ya, nanti pemisalan, yaitu menentukan nilai X dan Y. Ya, ini yang harus dicari betul-betul. Kalau X dan Y-nya itu salah, nanti pekerjaan kalian dari awal nanti sampai akhir nanti semuanya salah kalau X dan Y-nya salah, ya. Berarti patokannya pada X dan Y. Nah, di sini yang dibeli adalah celana A dan B, maka X-nya adalah celana A, Y-nya adalah celana B, ya. Dari soal di situ Andi
Andi membeli 2 buah celana A dan 3 buah celana B dengan harga Rp540.000. Nah, dari sini, dari yang dibeli Andi, kalian bisa merubah pada model matematika, ya. Istilahnya di sini pada program linier adalah model matematika. Bentuk, nah karena ini langsung ditanyakan harga, berarti diubah ke dalam bentuk persamaan linier. Ya. Kalau secara keseluruhan untuk materi program linier, sebelum mengubah pada persamaan linier, model matematika yang kita cari adalah bentuk pertidaksamaan linier, karena nanti pada akhirnya akan menggambar grafik. Karena ini tidak dicari nilai maksimum minimum, berarti kita tidak usah menggambar grafiknya. Jadi langsung diubah pada persamaan linier. Jadi tadi sudah kita tentukan nilai X dan Y. X-nya adalah celana A, Y-nya adalah celana B. Maka kalian tidak usah menuliskan celana A dan celana B lagi. Cukup mengganti celana A itu dengan X, celana B dengan Y. Maka 2 buah celana A berarti 2X ditambah 3 buah celana B berarti 3Y. Harganya adalah Rp540.000. Berarti 2X plus 3Y sama dengan Rp540.000. Untuk Usman, 1 buah celana A berarti X. 1 buah berarti X, hanya 1. Kalau 1 tidak usah ditulis, cukup X. Ya, walaupun di depan X itu tidak ada angkanya, berarti itu sudah otomatis nilai X-nya adalah 1. Dan berarti ditambah 3 celana B berarti 3Y. Ya, harganya adalah Rp420.000. Berarti X plus 3Y sama dengan Rp420.000. Nah, dari sini, dari 2 persamaan tadi, nah, kita cari harga masing-masing celana, yaitu celana A dan celana B. Celana A tadi X, celana B adalah Y. Maka kita cari nilai X dan Y-nya. Caranya bagaimana? Pakai metode eliminasi substitusi. Nah, kadang masih lupa eliminasi itu apa, ya? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Karena di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y, kita hilangkan salah satu. Ya. Sehingga kita cari variabel yang lain. Ya. Kita eliminasi dari 2X plus 3Y sama dengan Rp540.000. Kemudian persamaan yang kedua X plus 3Y sama dengan Rp420.000. Nah, di sini sudah ada yang sama yaitu 3Y, 3Y. Karena kita mau cari X, berarti dikurangi 3 dikurangi 3 habis. Nah, kita coret 3Y dengan 3Y. Tinggal 2X, yang bawah X, berarti yang bawah itu 1, berarti 2 dikurangi 1 tinggal 1. Kita tulis X saja. Kemudian Rp540.000 dikurangi Rp420.000, hasilnya adalah Rp120.000. Jadi harganya celana A adalah Rp120.000. Itu eliminasi, ya. Kemudian kita substitusikan nilai X yang sudah ketemu tadi. Substitusi adalah mengganti atau memasukkan nilai X pada salah satu persamaan. Nah, salah satu berarti kalian bisa pilih, boleh persamaan 1 yaitu 2X plus 3Y sama dengan Rp540.000. Boleh persamaan yang satu lagi X plus 3Y sama dengan Rp420.000. Nah, untuk pilihan itu tidak menentukan nilainya sama, nilainya berbeda, nilainya sama, ya. Walaupun kamu pilih yang atas atau yang pertama, maka nanti hasilnya akan sama jika kamu memilih persamaan yang kedua. Jadi sama saja, nanti hasilnya sama kalau sudah dimasukkan nilai X-nya. Nah, di sini untuk lebih mudah saya pilih yang paling kecil, Rp420.000, berarti X plus 3Y sama dengan Rp420.000. Kita masukkan atau kita ganti nilai X-nya dengan 120, berarti 120 ditambah 3Y sama dengan Rp420.000. Ya.
Maka 3Y sama dengan 420.000 ya. Dikurangi karena 120.000 tadi di ruas kiri, maka kita pindah ke ruas kanan yang awalnya positif. Kalau pindah ruas itu menjadi negatif, berarti 420.000 dikurangi 120.000, maka hasilnya adalah 300.000. Di ruas kiri masih ada 3Y, berarti kita cari Y-nya adalah 300.000 dibagi 3, maka hasilnya adalah 100.000. Jadi harga celana A tadi 120.000 dan harga celana B 100.000. Maka kita bisa menentukan berapakah yang akan dibayar Anto untuk membeli 2 celana A dan 1 celana B. Berarti 2 celana A berarti 2X, 1 celana B berarti 1Y. 2X ditambah 1Y berarti X-nya kita ganti 120.000, berarti 2 kali 120.000 hasilnya adalah 240 ditambah 1 celana B berarti 100.000. Tinggal dijumlahkan, ketemunya adalah 340.000. Nah, ini masih gampang, tinggal mencari X dan Y. Nah, kalau nanti misalkan ada soal yang disuruh menentukan nilai maksimum minimum ya, maka model matematikanya tidak langsung pada persamaan linier, tetapi bentuknya adalah pertidaksamaan linier ya. Dari kata pertidaksamaan maka ada tanda pertidaksamaan, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, itu yang dipakai ya. Kalau sudah menentukan bentuk pertidaksamaannya atau model matematikanya, baru kalian ubah menjadi bentuk persamaan untuk menentukan nilai X dan Y seperti tadi ya. Baru setelah itu gambar grafik ya, menggambar grafik ya. Dari gambar grafik tersebut kalian bisa menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, itu kalau yang ditanyakan maksimum minimum. Nah, kemudian berikutnya soal yang terakhir. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah model matematika. Nah, yang saya maksud tadi seperti ini, untuk model matematika, hanya modelnya saja ini yang ditanyakan ya. Karena untuk soal persiapan ujian sekolah itu ada beberapa macam soal untuk program linear, yaitu seperti tadi mencari harga keseluruhan, atau mencari nilai maksimum minimum, atau mencari model matematika. Model matematika di sini adalah bentuk pertidaksamaan dari soal cerita tersebut. Nah, caranya yang pertama silakan diperhatikan untuk soal nomor 10. Seorang desainer memiliki kain panjangnya 150 meter. Dia akan membuat 2 model jas, yaitu model A dan model B. Jas model A memerlukan kain 3 meter dan jas model B memerlukan kain 2 meter. Jumlah jas yang akan dibuat tidak lebih dari 60 buah. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya jas model A dan jas model B, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk soal ini saya rasa cukup mudah, karena di sini pada soalnya sudah ditentukan X-nya apa dan Y-nya apa. Tetapi ada beberapa soal yang tidak ditentukan nilai X dan Y. Nah, dari sini kalian harus menentukan sendiri X-nya apa dan Y-nya apa. Ya, kalau tidak diketahui di soalnya, tidak dijelaskan di soalnya, maka kalian harus memahami betul soal atau permasalahan yang ditanyakan. Karena untuk X dan Y ini akan mempengaruhi nanti, kalau salah maka jawabanmu akan salah ya. Jika di sini adalah X-nya adalah jas A ya, kemudian Y-nya jas B, untuk membuat jas A itu memerlukan banyak kain ya. Kainnya adalah 3 meter untuk jas A,
kemudian 2 meter untuk jas B. Jumlah seluruh kainnya adalah 150 meter. Maka pertidaksamaan yang pertama kita ambilkan dari banyaknya kain, yaitu jas A diganti X, jas B diganti Y. Maka 3X berarti 3 meter jas A berarti 3X ditambah 2Y. Karena tadi di soalnya ada kata-kata jumlah jas yang akan dibuat tidak lebih dari 60. Berarti maksimal 60, tidak boleh lebih dari 60. Ya, berarti boleh di bawah 60. Maka di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 150. Ya. Banyaknya jas, ya, karena belum ditentukan, ya, jas A-nya berapa belum ada, jas B-nya berapa juga belum ada, kemudian jumlah seluruh jasnya sudah ada, tidak boleh lebih dari 60, maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Ingat, nilainya tidak boleh negatif, maka bentuk model matematikanya harus dikasih X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan dibuka lagi materi kelas 1 untuk matriks dan program linier, karena setelah ini ada tugas yang sama persis dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu matriks dan program linier. Untuk materi yang harus kalian kerjakan nanti soalnya adalah matriks dan prolin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.